Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Hikmawati, mahasiswa PPD Prajabatan Gelombang 2 Prodi PDSD Universitas Hamdan Wali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka desain UBD dan penerapannya di dalam pembelajaran. Understanding by Design adalah model pengembangan kurikulum dengan menggunakan desain terbalik atau backward design, di mana dimulai dari identifikasi hasil yang diinginkan, selanjutnya menentukan bukti penilaian, dan yang terakhir adalah merancang pembelajaran. Di mana pada tahap pertama yaitu terdiri dari goals atau menentukan tujuan utama, selanjutnya yaitu ada essential question atau pertanyaan penting. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu understanding atau pemahaman, di mana guru harus memikirkan ide-ide atau cara agar peserta didik memahami materi yang sedang dipelajari. Pada tahap kedua yaitu menentukan bukti penilaian dengan cara ada metode penilaian dan jenis penilaian. Pada metode penilaian terdiri dari yang pertama tugas proyek, kemudian peer assessment, tes, self-assessment, dan rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu pada jenis penilaian terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pada tahap ketiga yaitu merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran menggunakan alur where to. W berarti di mana peserta didik harus memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu H. Peserta didik harus dapat tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu E, di mana peserta didik atau pembelajaran harus memberikan pengalaman yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu R. R berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merevisi hasil kerjanya. Selanjutnya E. E berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai hasil kerjanya sendiri. Selanjutnya yaitu T. T berarti di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan bakat, minat, potensi maupun kebutuhan dari peserta didik. Serta yang terakhir adalah O. O berarti organize, di mana guru harus mengorganisasikan pengalaman belajar dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 aspek pemahaman di dalam UBD, yaitu di mana pemahaman adalah kemampuan untuk mencoba memahami atau keberhasilan dalam mencoba memahami suatu ide dengan jelas. Aspek pemahaman di dalam UBD yang pertama mampu menjelaskan. Mampu menjelaskan di mana peserta didik mampu menjelaskan suatu fakta, fenomena, maupun suatu data berdasarkan apa adanya menggunakan berdasarkan pemahamannya sendiri, serta mampu memberikan contoh nyata atau contoh konkret. Contohnya di dalam materi pembelajaran yaitu pada materi gaya dan gerak, di mana peserta didik dikatakan mampu menjelaskan apabila ia mampu menjelaskan pengertian dari gerak dan gaya menggunakan kata-kata sendiri, serta mampu memberikan contoh kegiatan yang dapat menghasilkan gerak dan gaya dalam kehidupan sehari. Langkah kedua yaitu peserta didik mampu menafsirkan. Mampu menafsirkan berarti peserta didik mampu menafsirkan suatu teori, suatu data, atau suatu teks serta pengalaman menggunakan kata-kata sendiri. Contoh materi pada kegiatan menafsirkan yaitu guru menampilkan bagan atau tabel mengenai jenis pekerjaan orang tua. Kemudian siswa dikatakan mampu menafsirkan apabila siswa dapat mengetahui atau menyebutkan informasi yang terdapat pada tabel tersebut. Ketiga yaitu mampu menerapkan. Siswa dapat menerapkan atau mampu melakukan suatu teori atau suatu data atau suatu pemahaman dan prosedur berdasarkan apa yang telah ia pelajari. Contohnya yaitu pada materi kebinekaan atau keberagaman kebinekaan pada mata pelajaran PPKN, di mana siswa ketika mempelajari tentang kebinekaan berarti mereka harus mampu menerapkan perilaku yang menghargai kebinekaan atau keberagaman, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki perspektif. Siswa dikatakan memiliki perspektif apabila ia mampu untuk memiliki sudut pandang secara kritis
dan mampu membangun gambaran umum mengenai suatu teori atau suatu materi pembelajaran. Contohnya yaitu ketika guru menampilkan dua gambar. Gambar pertama yaitu siswa yang bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama, kemudian berbeda ras atau berbeda warna kulit. Sedangkan gambar kedua yaitu ada siswa yang mengajak temannya yang memiliki warna kulit yang berbeda dengan dirinya. Nah, berdasarkan hal tersebut, siswa memiliki sudut pandang bagaimana atau mana sikap yang menghargai dan menyatukan adanya keberagaman dan mana sikap yang merusak adanya keberagaman. Selanjutnya yang kelima yaitu mampu berempati atau memiliki sikap empati. Sikap empati yaitu berarti siswa mampu memikirkan serta mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya yaitu pada teks negosiasi antara jual beli tas antara penjual dan pembeli, di mana belum terjadi kesepakatan. Disebabkan karena pembeli tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, disebabkan karena pembeli tidak memiliki cukup uang untuk membeli sesuai dengan harga yang ditawarkan, sedangkan penjual tidak ingin menurunkan harga karena pada saat itu omset penjualan sedang menurun. Nah, dengan membaca teks negosiasi tersebut, peserta didik dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penjual dan apa yang dirasakan oleh pembeli. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah memiliki pengetahuan diri. Peserta didik dikatakan memiliki pengetahuan diri apabila ia mengetahui apa kelemahannya, apa kelebihannya, kemudian apa minatnya, serta bagaimana gaya belajarnya. Contohnya pada mata pelajaran yaitu matematika pada materi bangun ruang, di mana Ali ketika diberikan tugas oleh gurunya mengenai bangun ruang, ia bingung bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas tersebut, sehingga ia mulai merefleksikan diri. Selanjutnya ia membelah bangun ruang yang ada di depannya dan ditemukanlah ternyata bangun ruang itu memiliki jaring-jaring yang terdiri dari panjang dan lebar. Kemudian Ali mulai mengukur panjang dan lebar dari jaring-jaring tersebut, sehingga ia dapat memasukkan hasil pengukurannya pada rumus bangun ruang, sehingga ia dapat memecahkan soal bangun ruang yang diberikan oleh gurunya. Mungkin hanya itu penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.